wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Bersiap, membaca doa. Baik, untuk hari ini, siapa temannya yang tidak hadir? Fajar kemana? Oke, doakan semoga Fajar lekas sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kerapatan zat. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Santi mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Ya, jadi ya, siap ya? Dah, oke, merem semuanya merem, Zaki merem, Satria. Oke, ekspresikan perasaanmu hari ini. Ya, mayoritas jawabannya nomor 5. Ibu mau tanya nih, yang tadi pilih nomor 2, ada beberapa ya. Salah satunya Karen ya, tadi Karen pilih nomor 2, kenapa Karen? Oh, hari ini lagi bingung aja. Oke, semoga nanti di akhir pembelajaran jadi nggak bingung lagi ya, jadi ngerasa happy sama fun. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, boleh deh kita ice. Nanti review lagi ya, keyakinan kelas kita, yaitu yang pertama ada disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, fokus dalam pembelajaran, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan kelas. Kita mau review materi pembelajaran sebelumnya. Di sini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ada tentang wujud zat dan juga perubahan wujud zat. Siapa yang masih ingat wujud zat itu terdiri dari apa saja? Saya, Bu. Yo, oke, silakan Karen. Wujud zat ada wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, betul jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan buat Karen. Mas, perubahan wujud zat, ada apa saja ya perubahan wujud zat itu? Ada yang masih ingat perubahan wujud zat? Oke, silakan Amel. Ada 6. Ada 6, oke. 1, membeku, Meleleh, menguap, mengembun, menyublim, sama mengkristal. mengkristal. Oke, betul jawabannya? Betul. Oke, kita beri aplaus dulu buat Amel. Sip. Nah, tadi Amel sudah mereview ada 6 perubahan wujud zat. Dari ke-6 ini, contoh, ada yang masih ingat nggak ya? Kira-kira contoh penerapan untuk membeku dan meleleh itu apa sih? Saya untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, Bu Santi mau tahu dulu nih, persepsi kalian terkait materi yang akan kita pelajari hari ini.
lagi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua yang mau kita capai. Yang pertama adalah menentukan massa jenis suatu benda, baik itu yang bentuknya beraturan ataupun tidak beraturan dengan tepat melalui kegiatan praktikum sederhana. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan melakukan analisis hubungan antara massa jenis dan kemampuan benda atau cairan untuk mengapung, tenggelam, atau membentuk lapisan dengan tepat melalui kegiatan eksperimen sederhana. Jadi kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah kalian akan melakukan praktikum ataupun eksperimen sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu bicarakan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini, dimensi profil lulusan yang akan diambil ada 3. Yang pertama, nanti kalian akan dilatih untuk bernalar kritis. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi hari ini kegiatannya kalian akan bekerja secara berkelompok, ya. Kemudian yang terakhir adalah melatih kemandirian juga. Nah, untuk selanjutnya, hari ini Bu Santi akan melakukan penilaian pembelajaran dengan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti akan dilihat nih gimana sikap kalian kepada guru, kepada rekan satu kelompok, kepada rekan antar kelompok. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran akan ada soal yang Bu Santi berikan ke kalian dan itu dikerjakannya secara individu. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nanti akan dinilai bagaimana saat presentasi nanti ke depan gitu. Jadi yang pertama karena pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan model PBL atau problem based learning, maka tahapan yang pertamanya adalah kalian akan mengorientasikan masalahnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 2 video. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Ada 2 video ya yang tadi sudah kita simak bareng-bareng. Kira-kira dari 2 video ini tadi menceritakan tentang apa dari isi videonya? Kapal selam yang bisa kapal selam yang bisa menyelam. Terus tadi video yang pertama tentang ya, kapal laut yang bisa mengapung. Nah, dari 2 hal ini itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Kalian sudah duduk per kelompok? Sudah, oke. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok ya. Silakan dibaca perlahan lembar kerjanya. Nanti jika ada hal yang belum dimengerti, boleh tanya ke Bu Santi ya. Oke, kelompoknya kelompok Karen. Satu kelompok, Ibu perbolehkan untuk menggunakan maksimal 2 handphone. Ya, jadi silakan cari dari Google atau boleh menggunakan bahan ajar yang lainnya. Ya, silakan bekerja.
sesi ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil praktikum yang sudah kalian lakukan bersama dengan kelompok. Oke, untuk presentasi yang pertama mau dimulai dari kelompok berapa? Silakan yang sudah siap. Oke, dari kelompok Karen ya, kelompok satu. Oke, karena kelompok satu yang maju, berarti yang menanggapi kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 di mana? Oke, silakan nanti kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Kirana. Saya Karen. Saya Reza. Saya Nimas. Saya Maher. Saya Torik. Tujuan percobaan, menganalisis hubungan antara massa jenis dan kemampuan benda untuk mengapung atau tenggelam. Alat dan bahan: 1. Gas ukur 100 ml, 2. Gas plastik bening tanpa label, 3. Warna makanan, 4. Air, 5. Minyak goreng, 6. Sirup, 7. Susu kental manis. Langkah kerja: 1. Menuangkan air sebanyak 20 ml ke dalam gelas plastik. 2. Menambahkan 4 tetes pewarna makanan ke dalam air tersebut. 3. Menuangkan minyak goreng ke dalam gelas plastik berisi air. 4. Menuangkan sabun cuci piring ke dalam gelas plastik tersebut. 5. Mengamati peristiwa yang terjadi. 6. Secara perlahan menuangkan sirup ke dalam gelas tersebut. Gambarkanlah apa yang terjadi. 7. Paling akhir, tuanglah susu kental manis secara perlahan ke dalam campuran dalam gelas tersebut. Deskripsikan perubahan yang terjadi. Hasil ini adalah pengamatan dan percobaan. Di lapisan pertama ada cairan sirup, di lapisan kedua ada susu, dan di lapisan ketiga ada sunlight, di lapisan keempat ada air. Analisis. 1. Cairan manakah yang memiliki kerapatan paling besar dan paling kecil? Jelaskan. Kerapatan paling besar, sirup. Karena berada di lapisan bawah. Cairan yang lebih rapat akan berada di bawah cairan lain. Kerapatan paling besar. Minyak karena berada di lapisan paling atas. Cairan yang kurang rapat akan mengapung di atas cairan lain. 2. Mengapa cairan tertentu berada di atas atau di bawah saat dicampur? Cairan dengan kerapatan besar akan berada di bawah. Cairan dengan kerapatan kecil akan berada di atas. 3. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, urutkanlah cairan dari yang kerapatannya paling besar kerapatan yang paling tinggi. Cairan dengan kerapatan besar akan berada di bawah. Cairan dengan kerapatan kecil akan berada di atas. Ayo. Sirup, susu, sunlight, air, dan minyak. Untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan boleh. Coba perwakilannya. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya adalah apakah hubungan antara kerapatan dengan massa jenis? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 1. Besar. Tapi kalau kerapatannya kecil atau renggang, Seperti itu. Bagaimana? Itu ya. Oke, Ibu review sebentar. Dari kelompok 1 kan sudah melakukan praktikum ya. Lapisan yang paling bawah cairan apa tadi? Lapisan yang paling bawah cairan apa? Sirup. Oke, lapisan yang bawah atau itu cairan sirup. Kemudian atasnya sirup cairan apa? Susu. Susu kental manis. Atasnya susu kental manis cairan apa? Sunlight. Sabun cuci piring ya. Lapisan yang keempat apa? Air. Air. Lapisan yang kelima? Minyak. Minyak. Oke, berarti yang paling bawah adalah yang kerapatannya paling besar ya, sedangkan yang paling atas adalah kerapatannya paling kecil. Gitu ya. Oke, kalau itu terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kita terima kelompok 1. Oke, silakan. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok berikutnya ya. Ayo, presentasi kedua mau dari kelompok yang mana? kelompok 6, Bu. Kelompok 6. Oke, silakan kelompoknya Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang praktikum 4. Tujuan percobaan praktikum 4, menganalisis hubungan antara massa jenis dan kemampuan benda untuk mengapung atau tenggelam. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik, 2 sendok, 3 butir telur mentah, 4 air bersih secukupnya, 5 garam. Langkah kerja: 1. Menyiapkan 3 buah gelas plastik yang telah ditandai A, B, dan C. 2. Masukkan 100 ml air dan telur ke dalam gelas A. 3. Amati proses yang terjadi. 4. Masukkan 50 ml air, telur, dan sendok 2 garam ke dalam gelas B. Amati proses yang terjadi. 6. Masukkan 100 ml air, telur, dan 5 sendok garam ke dalam gelas C. 7. Mengamati proses yang terjadi. Komposisi campuran air dan garam: 1. Tanpa garam, 2. Garam 2 sendok, 3. Garam 5 sendok. Hasil percobaan pada telur: tenggelam, melayang, dan mengapung. Pertanyaan analisis. 1. Apa yang terjadi pada telur yang dimasukkan pada gelas pertama yang tidak diberi garam? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tenggelam, karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar. 2. Apa yang terjadi pada telur yang dimasukkan pada gelas kedua yang ditambahkan 2 sendok garam? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Melayang, karena massa jenis air garam menjadi hampir sama dengan massa jenis telur. 3. Apa yang terjadi pada telur yang dimasukkan pada gelas kedua yang ditambahkan 5 sendok garam? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapung, karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telur. Bandingkan hasil pengamatan antara air biasa dan air garam. Mengapa hasilnya berbeda? Karena massa jenis kedua cairan tersebut tidak sama. 5. Bagaimana hubungan antara massa jenis air dengan gaya ke atas yang dialami telur?
Hubungan antara massa jenis air dengan gaya ke atas, gaya apung yang dialami telur adalah semakin besar massa jenis air, semakin besar gaya ke atas yang bekerja pada telur. Sudah? Sudah, oke. Silakan, tadi ini kelompok 6 ya? Ya. Ya, kelompok 6 berarti silakan yang menanggapi kelompok 1. Berarti kelompoknya Karen ya? Ya, silakan dari kelompok Karen ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1. Oke, silakan Karen. Oke. Kita lanjut presentasi ke kelompok yang ketiga. Silakan untuk kelompoknya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan praktikum 1. Tujuan percobaan presentasi praktikum 1 adalah menentukan massa jenis suatu benda beraturan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Berbagai benda beraturan seperti balok, kubus, atau silinder. 2. Timbangan digital. 3. Penggaris. Langkah kerja 1. Mengukur massa setiap benda beraturan dengan menggunakan timbangan digital. 2. Meningkatkan volume berbagai benda beraturan dengan menggunakan penggaris. 3. Menentukan massa jenis dari berbagai benda beraturan. Pertanyaan analisis 1. Dari hasil pengukuran, benda manakah yang memiliki volume terbesar dan benda manakah yang memiliki massa volume terbesar selalu memiliki massa jenis terbesar. 3. Bagaimana hubungan antara massa volume dan massa jenis? Jawaban nomor 1 adalah benda yang memiliki volume terbesar adalah kotak sepatu. Dan benda yang memiliki massa terbesar adalah kotak sepatu. Jawaban nomor 2. Dari hasil pengamatan kelompok kita, jawabannya adalah tidak, karena 6 benda dengan volume besar yang kita amati adalah kotak sepatu, dan kotak sepatu memiliki massa jenis terkecil. Hubungan antara massa, volume, dan massa jenis dijelaskan oleh rumus massa jenis. Hubungan antara volume dan massa jenis dapat menyatakan dalam rumus benda M massa jenis, massa persatuan volume benda, massa M jumlah materi yang terkandung dalam benda, volume V ukuran ruang yang ditempati oleh benda. Sudah? Sudah, oke. Ada yang ingin menanggapi untuk kelompoknya Aul? Oke, silakan, salah saya. Dari hasil pengamatan kelompok kita, jawabannya adalah tidak, karena benda dengan volumeter besar yang kita amati adalah kotak sepatu, dan kotak sepatu memiliki massa jenis terkecil. Oke, terima kasih. Itu dari hasil pengamatan ya. Batasan waktu, maka satu kelompok lagi yang tampil ya, untuk mewakili ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang praktikum 2. Tujuan percobaannya yaitu menentukan massa jenis padatan berbentuk tidak beraturan. Alat dan bahan 1. Gelas ukur 100 mm, 2. Lilin mainan atau plastisin, 3. Timbangan digital, 4. Air, 5. Beberapa benda yang ukurannya lebih kecil daripada diameter gelas ukur seperti batu, kerikil, dan lain-lain. Langkah kerja 1. Mengukur massa setiap benda dengan menggunakan timbangan digital. 2. Memasukkan air sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. 3. Miringkan gelas ukur berisi air tersebut dan secara perlahan masukkan salah satu benda ke dalam air. Berhati-hatilah agar tidak ada percikan air tumpah. 4. Mengukur dan mencatat volume air serta benda yang diamati. 5. Menghitung volume benda. 6. Melakukan langkah yang sama untuk masing-masing benda. 7. Menghitung massa jenis benda. Tabel hasil pengukuran dan perhitungan. Nama benda batu 1. Massa gramnya 20,4 gram. Volume awal air 50 ml. Volume akhir air 52 ml. Volume benda 2 ml. Massa jenisnya 10,2 gram per cm. 2,85 gram. Volume awal air 50 ml. Volume akhir air 75 ml. Volume benda 25 ml. Massa jenisnya 2,914 gram per cm. Dari hasil yang pengukuran, benda manakah yang memiliki volume terbesar dan benda manakah yang memiliki massa terbesar. 2. Apakah benda dengan massa terbesar selalu memiliki massa jenis terbesar? Tidak, karena massa jenis adalah perbandingan antara massa suatu benda volume benda dihitung rumus. 3. Apakah yang dimaksud dengan massa jenis? Pengukuran massa persatuan volume suatu benda yang menunjukkan tingkat kerapatan pada suatu zat. Sudah? Sudah. Oke, ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain untuk kelompok 4 ya? Untuk kelompok 4? Oke, silakan Satria. Mengapa untuk mengukur volume benda tak beraturan menggunakan gelas ukur? Oke, pertanyaannya mengapa untuk mengukur volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur? Karena tidak menggunakan rumus matematika. Oke, karena tidak menggunakan rumus matematika. Volume benda yang diukur apa tadi? Batu. Batu bentuknya gimana? Tidak beraturan. Ya, tidak beraturan ini ya contohnya ya. Ini tadi contoh benda yang diukur volumenya. Nih, karena bentuknya tidak beraturan, kita review lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan hasil praktikumnya ya.
Sekarang Ibu berikan penguatan materi dulu. Di massa jenis adalah ukuran kerapatan atau kepadatan suatu benda yang dihitung berdasarkan perbandingan antara massa dengan volumenya. Ya. Kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan praktikum kita hari ini? Kesimpulannya apa? Oke, boleh silakan Amel. Jadi faktor yang mempengaruhi massa jenis ada dua, yaitu massa dan volume. Oke, kesimpulan yang lain apa dari kegiatan ini? Oke, silakan. Peristiwa penerapan massa jenis ada tiga, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, apalagi yang diperoleh hari ini kesimpulannya dari yang lain? Oke, silakan Anda. Jika massanya besar, massa jenisnya juga besar. Tetapi jika volumenya besar, maka massa jenisnya kecil. Oke, silakan Fidel. Cairan yang partikel sedangkan partikel yang renggang terletak di atas. Ya, sip. Itu terima kasih untuk yang sudah memberikan kesimpulan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, oke, sekarang siap ya. Sekarang silakan keluarkan handphonenya, di-scan barcode-nya. Di sini ada assessment yang harus kalian kerjakan. Hal menarik apa yang dipelajari hari ini? Terus pertanyaan yang terakhir, hal apa yang masih perlu diperbaiki atau yang masih harus kalian pelajari lebih lanjut lagi gitu? Yang di sini kita refleksi bareng-bareng terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, boleh perwakilannya? Sangat senang, seru, dan bahagia. Oke, senang, seru, bahagia katanya ya. Oke, kemudian
kalian bukan hanya belajar tentang hal yang kalian amati, tapi kalian juga belajar mengapa hal itu bisa terjadi, apa penyebabnya dan juga apa dampaknya. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi berdasarkan. Nah, selain itu, dengan mempelajari pengamatan zat, nanti kalian juga bisa menentukan nih, ini ada berhubungan dengan kegiatan di pelajaran IPS. Kalian bisa memilih bahan atau memilih produk yang efisien, yang efektif, bisa digunakan untuk produksi. Itu ya. Jadi, nah, untuk pertemuan berikutnya adalah tentang materi, suhu, dan kalor. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Zaki. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.